Materi berikutnya adalah sudah kita paparkan berbagai macam terminologi tentang beberapa definisi tasawuf pada pertemuan yang lalu. Kemudian disebutkan bahwa pada kesimpulannya di sini dikatakan walihul lana mimma salaha, sudah begitu jelas, tidak begitu terang bagi kita dari penjelasan yang sudah lewat. Anak mulai sunnah kali tasawuf di ta'rifun wahid, bahwa di sana tidak ada semua definisi khusus, ya. Satu definisi untuk tentang ta'rif atau terminologi tasawuf. Jami'un manun, jadi betul-betul ada sebuah definisi yang betul-betul memuat makna yang komprehensif, ya. Jadi jami'un manun adalah makna yang komprehensif, definisi yang komprehensif, ya. Yukti fikrotan kamilatan an-hayati, yang memberikan sebuah pemikiran yang sempurna tentang hakikat daripada tasawuf, ya. Wa anatilka ta'arif naqisatun, ada sekitar 20 definisi yang telah dimuatkan di atas itu. Ada kekurangan, ada kelemahan, ya. Dua kekurangan itu lebihnya jadikan menjawab ini, di mana definisi yang sudah dijelaskan itu menjelaskan semuanya dari berbagai macam aspek, ya. Jadi bagi jawabnya dari beberapa aspek. Jadi ada aja kelemahannya. Di satu sisi adalah ada nilai lebih, sisi lain juga ada nilai kekurangan. Bila ada Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, hanya saja Bapak Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud Qadistaro ta'rif al-Ghazali. Jadi Dr. Abdul Halim Mahmud ini telah memilih dari semua definisi-definisi yang telah disebutkan di depan, dari sekitar hampir 20 definisi atau 22 itu, yang menyebutkan lebih cenderung kepada terminologi atau ta'rif yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yang mengatakan tasawufu huwa sofa'un wa musyahadah. Tasawuf adalah sebuah kebeningan hati, kejernihan hati, ya, kebersihan hati. Wa musyahadatun, dan musyahadah, musyahadah itu artinya semacam penyaksian, menyaksikan, melihat akan hakikat daripada Allah, ya. Ikut jadi dengan sebuah argumentasi ana ta'rif qadjama bainal janibain, karena definisi ini ada mengandung dua aspek, mencakup, ya, dua aspek, ya, dua sisi. Ayadani yakuna li fi wahdatin mutakamilah ta'rif at-tasawuf, di mana dua sisi itu adalah keduanya menjadi sebuah kesatuan yang melengkapi, ya, wahdatin mutakamilah, sebuah kesatuan yang melengkapi, yang menyempurnakan tentang definisi daripada tasawuf. Ahaduhuma, adapun salah satu di antara dua sisi itu adalah wasilatun, sebuah tasawuf adalah sebagai media. Jadi tasawuf itu adalah sebagai media, wasilah, ya. Jadi Imam Dr. Mahmud Al-Halim Mahmud ini lebih cenderung pada definisi yang disampaikan oleh Imam Ghazali, karena definisi itu mengandung dua aspek, ya, mengandung dua sisi yang saling melengkapi, satu kesatuan yang saling menyempurnakan. Antara lain dia mengatakan salah satu di antara dua hal tadi tersebut adalah bahwa tasawuf adalah sebagai wasilah, tasawuf sebagai media, tasawuf sebagai sarana. Wa'iyah as-sofa, itu adalah kebersihan, kejernihan, kebeningan hati, kebersihan hati. Wasani yang kedua adalah qoyah. Qoyah itu adalah akhir daripada segala sesuatu. Al-qoyah akhir syai'. Jadi qoyah itu adalah tujuan akhir, ya. Wa'iyah, apa tujuan akhir dari tasawuf itu? Al-musyahadah, yaitu adalah menyaksikan adanya sebuah penyaksian atau menyaksikan akan kebenaran
keberadaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya pun kemudian dia mengatakan innal musyahadah bi asma terjadil ma'rifah. Bahwa musyahadah menyaksikan akan hakikat Allah Ta'ala itu adalah merupakan asma terjadil ma'rifah, merupakan puncak ya, tertinggi ya, merupakan paling tingginya. Asma itu adalah paling tinggi, sumur itu tinggi, asma paling tinggi, paling topnya, puncak daripada beberapa tingkatan ma'rifat ya. Fatasawuf bidan ma'rifat. Tasawuf itu hakikatnya adalah sebuah ma'rifat, ma'rifatullah, mengenal Allah ya. Tasawuf itu adalah bidan ma'rifat, mengenal kepada Allah. Fatasawuf bidan ma'rifatun, tasawuf adalah mengenal Allah. Asma darajatil ma'rifah, yang paling tingginya, paling topnya, paling puncak daripada beberapa tingkatan ma'rifat adalah ba'da nubuwah, setelah kenabian, yaitu adalah musyahadah, yaitu menyaksikan akan keberadaan Allah Ta'ala, menyaksikan atau menyaksikan akan adanya Allah Ta'ala. Musyahadah alam musyahadah, yaitu ada menyaksikan akan Allah Ta'ala. Bahwa ada mentori atau tasawuf adalah tori kotobilal sahadah, sebagai cara media untuk melaksanakan dan melakukan musyahadah menyaksikan akan hakikat dari Allah Ta'ala. Wal waqi disebutkan dalam buku ini, wal waqi ada kenyataannya, anak tasawufah, sesungguhnya tasawuf itu yaqumu ala asasaini. Jadi tasawuf itu adalah berpijak pada dua prinsip dasar. Yaqumu ala asasaini. Jadi tasawuf itu posisi hakikatnya adalah berpijak pada dua prinsip, dua dasar ya, dua asas. Satu, al-asasul awal, yang pertama adalah atas ribatul batinah al-mubasyarah lil ittisali bainal abdi wa rabbih. Tasawuf adalah sebuah pengalaman, sebuah eksperimen ya, at-tajribah. Tajribah itu adalah eksperimen. Maka ada kitab namanya Mujarrabat. Jadi ada kitab namanya Mujarrabat. Apa Mujarrabat itu? Berbagai macam pengalaman hidup. Maka dikumpulkan ada di kitab Mujarrabat. Jadi berbagai macam peristiwa yang dialami seorang, dan itu menjadikan sebuah catatan, sebuah buku. Kita mencari Mujarrabat. Ya. Maka dikatakan tasawuf adalah berdiri atau tasawuf itu ditegakkan pada dua prinsip, dua asas. Satu adalah atas ribatul batinah, sebuah pengalaman, eksperimen, pengalaman batin, jadi pengalaman spiritual. Al-mubasyirah, yang langsung dari diswali bainal abdi wa rabbih, untuk melakukan sebuah komunikasi antara Tuhan dan hambanya. Tasawuf adalah merupakan atas ribatul batinah, sebuah pengalaman spiritual, pengalaman batin yang langsung dilakukan oleh seorang antara untuk berkomunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, bahwa dasar yang kedua, asas yang kedua adalah tasawuf adalah imkanul ittihad baina sufi Allah, memungkinkannya untuk menyatu antara seorang sufi dengan Allah Ta'ala. Imkan ittihadi, memungkinkannya seorang bersatu dengan Allah, bahwa hamba itu bisa larut dengan Allah Ta'ala, hamba itu bisa menyatu dengan Allah Ta'ala. Al-ittihad, imkanul ittihad, memungkinkannya ada peluang untuk menyatunya antara seorang sufi dengan Allah Ta'ala. Baik bil asasil awal al-aqwal maqamat. Jadi bahwa tadi itu, bahwa tasawuf itu adalah prinsipnya atau dasarnya yang berbicara pada dua asas. Pertama adalah atas ribatul batinah al-mubasyirah lil ittisal bainal abdi wa rabbih, di mana pengalaman spiritual tadi itu untuk melakukan komunikasi antara hamba dengan Tuhannya itu
ditempuh dengan melalui berbagai macam namanya akhwal dan maqamat. Ya. Jadi seorang bisa melakukan komunikasi, melakukan suluk nikah kepada Allah Ta'ala, ittisal dengan Allah Ta'ala melalui sebuah tahapan-tahapan. Akhwal, dalam istilah tasawuf ada namanya akhwal wal maqam, ya, station, al maqam itu station, atau kasar terminal. Wong iku arep nang Surabaya, kok ora Surabaya. Tawanan Lut, terminal Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, ya. Itu adalah terminal-terminal yang dikatakan namanya station. Sampai tempat sepur nang Gubeng. Pertama dari terminal bagaimana stasiun Jember, Probolinggo, Lumajang, Probolinggo, Kelaka, terus itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui bagi orang yang melakukan ittisal, melakukan suluk, bersambung, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Wa yaqulu bisani, masuk pada asas yang kedua adalah tauhidul mutlaq, wujudul haq, mawjudul wahidul ahad. Ya, ada menguatkan adanya kekuatan yang universal, yang mutlak, atau Allah yang hak. Ya. Ini adalah tahapan-tahapan yang harus ditempuh bagi seorang untuk meyakini bahwa seorang bisa melakukan tadi itu, melakukan usul kepada Allah Ta'ala. Tahapan yang kedua adalah bahwa manusia bisa menyatu antara dirinya dengan Allah Ta'ala, antara seorang sufi dengan Allah Ta'ala. Waqad dzakar al-Jili qala ba'di masyayikhi anna sufiyya huwa Allah. Imam Al-Jili mengatakan bahwa seorang sufi itu dirinya adalah Allah. Maka ini adalah termasuk tasawuf falsafi, tasawuf yang berbahaya. Dia menyatakan dirinya bahwa dalam dirinya, bahwa sufi itu dirinya sendiri adalah Allah. Nah, ini adalah tasawuf yang dikategorikan dalam kelompok tasawuf falsafi. Ini hal-hal yang terkait dengan berbagai macam terminologi tasawuf sebagaimana disebutkan dalam beberapa definisi yang di depan. Kemudian kita lanjutkan naskhatul tasawuf. Jadi perkembangan tasawuf. Kapan sih munculnya tasawuf itu? Apakah tasawuf itu sudah ada sejak zaman Rasulullah? Istilah tasawuf itu muncul kapan? Di zaman Nabi waktu soal istilah tasawuf. Ya. Wajadna farullah yadununa anna tasawuf naskatan islamiyatan khalisatan. Jadi para peneliti, orang-orang yang mengkaji al-ghamisi, artinya para peneliti, para orang-orang yang melakukan kajian tentang sunnah tasawuf itu mereka menduga bahwa tasawuf itu adalah tumbuh berkembang, artinya sebuah aliran atau paham yang memang bersumber dari Islam, yang mesti Islam murni. Itu dugaan. Alasannya apa? Mutahidina al-asal al-awwal al-kitab sunnah. Argumentasinya mereka dugaan sementara sebagai para pengkaji, para peneliti itu, karena tasawuf itu adalah sumbernya adalah Alkitab wa Sunnah. Wa suluk sahabat tabi'in. Jadi suluk, jadi semacam perilaku, jalan kehidupan yang ditempuh oleh para sahabat dan para tabi'in. Alladzina qadu ala anfusihim bil ibadati wasuddi wal wa taqwa. Di mana para sahabat tabi'in itu mereka orang-orang yang melakukan beribadah dengan banyak melaksanakan ibadah dan zuhud, warok dan takwa. Kaya jalurnya dari Rasulullah asas tarihi yang ditasawuf. Nah, dari hal itulah maka para pengkaji itu menjadikan bahwa perilaku yang dilakukan oleh para sahabat tabi'in itu merupakan dasar sejarah daripada adanya tasawuf. Aspek-aspek historisitasnya tentang tasawuf. Wayakul ilmu qalbun. Ibnu Khaldun berpendapat, salah sosial muslim zaman Ibnu Khaldun mengatakan dalam kitabnya Muqaddimah
Ibnu Khaldun itu punya kitab namanya Al-Muqaddimah. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ada ilmu, ya. Ilmu ini, ilmu apa? At-tasawuf minal ulum asyariyah al-hadisati billah. Tasawuf itu menurut Ibnu Khaldun adalah sebuah disiplin ilmu, di mana ilmu itu tasawuf adalah bagian dari berbagai macam unsur, dari berbagai macam ilmu syariat yang terjadi, al-hadisati yang terjadi bil millati dalam sebuah agama. Billah adalah sama dengan din. Wa asluhu, adapun dasar daripada tasawuf, karena tariqat haula il qaul. Menurut Ibnu Khaldun bahwa dasar tasawuf itu adalah jalan hidup yang ditempuh oleh sebuah kaum, oleh sekelompok umat, ya. Segolongan orang lantas dari indah sebagai ummah wa kibriya minas sahabati wa tabi'in man ba'dahu, di mana sekelompok kaum tadi itu dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, ada ulama-ulama salaf yang terdahulu dari kalangan para tabi'in, kemudian kalangan para sahabat, para senior, jadi para tokoh di antara sahabat ummah di kalangan para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang generasi-generasi setelahnya. Tariqatul haqqi wal hidayah, mereka adalah jalan untuk mendapatkan sebuah kebenaran dan jalan untuk mendapatkan petunjuk, ya. Nah, kemudian wa'asluha, ada asalnya, asal jalan ditempuh oleh para ulama, para umat salaf dan ummah terdahulu itu adalah al-wuqufu 'alal ibadah. Jadi belum muncul istilah tasawuf. Jadi para sahabat, para salaful ummah, para tabi'in dulu itu mereka melakukan melakukan jalan hidup mereka dalam ibadah itu adalah jalan mereka, asal mereka dalam ibadah itu adalah al-wuqufu 'alal ibadah. Cara hidup yang ditempuh oleh para sahabat tabi'in itu adalah al-wuqufu 'alal ibadah wa inqita'u ilallah, ya. Tidak meninggalkan ibadah, wa inqita'u ilallah, memfokuskan diri hanya berzikir kepada Allah Ta'ala. Al-inqita' itu memfokuskan diri, juntung berbaik ibadah, wa irad wa zuhud dunya wa zinataha. Dari para sahabat itu adalah al-irad, tidak terlalu respon, tidak peduli, memalingkan diri dari kegelamuran kehidupan dunia, zahroh, dari hiasan, dari kegelamuran kehidupan dunia. Wazuhdu bima yaqbal ma'al al-zuhud billadzatin wa malin wa jah. Mereka bersikap zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak senang dunia, tapi mereka zuhud itu adalah secukupnya, ya. Itu zuhud, ya. Istilah tokoh dunia bukan itu. Jadi orang zuhud itu adalah orang yang cinta dunia tapi secukupnya. Salah satu contoh adalah Utsman bin Affan, adalah seorang milioner, ya, tapi dia adalah termasuk orang yang zuhud, ya. Az-zuhdu fi ma yaqbalu 'ali al-jumhur. Mereka zuhud terhadap apa yang diterima oleh kalangan mayoritas, miladatin wa malin wa jah, ya. Dari kelezatan harta dan kedudukan. Jadi tidak terlalu mereres, ya. Tidak terlalu merespon para sahabat, para tabi'in terdahulu. Wal infiradi 'anil khalqi fil khulwati lil ibadah. Jadi menyendiri, infirad artinya apa? Mengasingkan diri dari pergulatan dengan makhluk yang lain fil khulwati lil ibadah. Melakukan khulwah. Khulwah itu artinya menyepi, mengasingkan diri dalam untuk beribadah. Bahkan ada di keamanan di sahabat di wassalam, dan hal ini dilakukan pada tahun-tahun pada masa sahabat dan para salafus saleh. Falamma
al-ibadu ala dunia, ketika orang sudah mulai merespon terhadap dinamika kehidupan duniawi, bil qahmi asani wa ba'da, yang pada munculnya abad kedua dan setelahnya, akan diduga bahwa munculnya dan menurut tasawuf itu adalah pada abad kedua. Abad kedua berarti apa? Mulai tahun 200 Hijriah, ya. Wa ma ba'da, abad kedua, abad ketiga, wajadahan nasu ila qalbi dunia. Orang mulai cenderung condong untuk apa? Terlibat secara aktif dalam pergulatan kehidupan dunia. Tasawwuf biluna ala ibadah bisnis rukiyah wal tasawufah. Jadi ketika orang berkompetisi, ketika orang bersaing, ketika orang itu melakukan pergolakan, melakukan gesekan-gesekan dalam merespon dinamika kehidupan dunia, ada sekelompok orang yang tidak merespon itu, mereka memfokuskan diri dalam beribadah. Muncullah sebuah namanya as-sufiyah wal mutasawwifah. Ada namanya sufiyah, orang-orang yang sufi, wal mutasawwifah, dan orang-orang yang berusaha untuk memasuki dunia sufistik. Dalam penjelasan yang lalu, Anda harus membedakan antara sufiyah dan mutasawwifah. Sufiyah adalah orang-orang yang sudah memasuki dunia sufistik, sudah selesai, ya. Tahapan-tahapan yang harus dilalui bagi orang yang masuk di dunia sufi adalah sufiyah. Di tasawuf, ya. Kalau tasawufah adalah orang yang sedang proses menjalani kehidupan tasawuf, namanya mutasawwifah. Kalau mau kuliah itu nek sufi itu sarjana. Tapi kalau mutasawwifah adalah masih statusnya mahasiswa. Proses untuk masuk menjadi seorang sufi itu namanya mutasawwifah. Kalau sufi, orang yang sudah selesai melalui berbagai macam tata hidup, maqamat wal ahwal. Sebagaimana saya jelaskan dalam pertemuan dari pagi, ada berbagai macam maqam, ada berbagai macam stasiun. Maqam itu artinya stasiun, maqam jadi station, ya, tahapan-tahapan, ya, terminal-terminal yang harus dilalui bagi orang yang masuk ingin menjadi seorang sufi, ya. Nah, jadi sufiyah dan tasawuf ini adalah sebuah komunitas kelompok orang yang ketika orang berkompetisi dalam dinamika kehidupan duniawi, mereka silau dengan kegagalan orang kehidupan duniawi, ada sekelompok orang yang mengasingkan diri dari perceraian, dari kompetisi dalam hal respon dengan kehidupan dunia, itulah disebut dengan namanya as-sufiyah wal mutasawwifah. Baik Ibnu Khaldun, ya, Ibnu Khaldun berpendapat anna tasawufah bada'a zuhdan. Jadi Ibnu Khaldun mengatakan tasawuf itu dimulai dengan zuhud. Budi'a zuhdan, zuhud dulu baru nanti tasawuf. Jadi asal usulnya itu, jadi tahapan-tahapan. Ibnu Khaldun seorang sosiolog muslim, dia mengatakan Ibnu Khaldun dia berpendapat anak tasawuf sebenarnya tasawuf itu pada zuhdan, diawali dengan sebuah sikap zuhud. Zuhud apa? Bukan tak mau dunia, tapi tak pakai rewes, ya. Makanya kemarin sudah saya jelaskan itu di dalam kitab Arba'in. Ada seorang sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amal amiltuhu abanillah wa haqqin nas. Wahai baginda Rasul, tunjukkan kepada aku sebuah amal, sebuah aktivitas. Kalau aku lakukan, maka orang senang pada aku, orang cinta pada aku, dan Allah juga mencintai aku. Ya, maka Rasul mengatakan, ishad di dunia nuhibu Allah, nuhibu nas. Tuh,
dalam kitab Al-Qayyim. Kalau Ibnu Khaldun mengatakan wa Ibnu Khaldun yar'ana tasawufa bada'a zuhdan. Jadi tasawuf itu dimulai dari sebuah sikap zuhud. Wa ada usul allati bana 'alaiha tasawuf. Dan sesungguhnya dasar-dasar yang dibangun, ya, dasar-dasar yang menjadi pijakan tasawuf itu adalah ada pada jalan kehidupan yang ditempuh oleh para sahabat dan para tabi'in. Jadi memang pada masa sahabat tabi'in sudah ada embrio, pola, corak kehidupan. Tetapi pada saat itu belum muncul sebuah terminologi yang namanya tasawuf. Yang ada adalah hanya sikap zuhud. Ini adalah komentarnya Ibnu Khaldun. Kenapa? Karena Ibnu Khaldun mengatakan wa hadzal kalam fi ra'yi. Jadi pendapatnya adalah pendapatku. Ya, wa hadzal kalam pendapatnya adalah pendapatku. Mujahidun bis-shawab. Ya, dia sebagai seorang yang sangat sangat wise, ya, sangat bijak. Jadi pendapatnya adalah pendapat aku yang jauh dari kebenaran. Ya. Di kawan itu orang. Ya. Jadi Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tasawuf itu adalah diawali dengan sebuah sikap zuhud dan dasar-dasar, ya, bangunan tasawuf itu sudah ada pada jalan hidup yang ditempuh oleh para sahabat dan para tabi'in. Ya. Kemudian ketika salah mengatakan wah adalah kalam fi rabbi, pendapatnya adalah pendapatku, menjadi sesuatu yang jauh dari kebenaran. Alasannya apa? Wadali beli anak tasawuf wa zuhud. Ini yang kelihatan penting. Tasawuf bukan zuhud. Tasawuf berbeda dengan zuhud. Menurut Ibnu Khaldun. Ya. Menurut Ibnu Khaldun. Jadi memang kita ini bagus, ini namanya disertasi. Jadi kita ingin betul-betul tahu secara akademik, secara ilmiah tentang soal tasawuf, cukup lengkap, ya, berbagai macam literatur. Menurut Ibnu Khaldun bahwa tasawuf bukan zuhud, tetapi tasawuf itu awalnya dimulai dengan sikap zuhud. Ya. Apakah kita ini bisa tasawuf? Bisa aja, mahasiswa bisa, semua kalangan pun punya peluang untuk bersikap, untuk melakukan, melaksanakan tasawuf. Ya. Tetapi kata Ibnu Khaldun, wa li anna tasawufa ghairu zuhud. Tasawuf itu bukan zuhud, tetapi bahwa pada masa sahabat bahwa tasawuf itu, ya, dimulai dengan sikap zuhud. Jadi di masa sahabat itu belum ada tasawuf, tapi mereka adalah az-zahid, an-nusa, itu munculnya masih belum ada istilah tasawuf. Karena tasawuf itu muncul pada abad kedua dan abad ketiga. Baik, ini ya. Jadi dipahami betul bahwa wadai kali anak tasawuf wal zuhud. Tasawuf bukan zuhud. Wal warok, jadi bukan warok. Bukan itu takwa, bukan takwa, wassalah. Ya, berbuat baik. Ya. Kamal wawal buat kita iman asal wasri mana dijelaskan dalam berbagai macam terminologi yang sudah lewat. Wamin kalau ditusi, ya. Dan perkataan Imam At-Tusi, ya, an-nasufiyata la tanfaridu bi ilmin aw khalin hatta kun tantasiba ilaihi kal fuqaha ila fikih. Imam At-Tusi mengatakan bahwa orang-orang sufi, jadi sufiyah itu, orang-orang yang sufi itu, la tanfaridu, tidak menyendiri, ya, tidak menyendiri, tidak memisahkan diri ilmu dengan sebuah ilmu, al-hal atas semua keadaan, ya, hatta tantasiba ilaika fuqaha ila fikih, sehingga dinisbatkan kepadanya orang ahli fikih namanya fuqaha, ya, ahli zuhad.
ila zuhdi. Kalau orang bersikap zuhud namanya zuhad. Apakah orang yang tasawuf, yang tasawuf dikatakan sufi? Belum tentu. Beda ya. Itu orang yang mempelajari tasawuf, katakanlah mengikuti mata kuliah tasawuf, sampai membaca berbagai macam literatur, membaca beberapa referensi, banyak kitabnya. Apakah bisa dikatakan seorang sufi? Tidak bisa, tidak mesti. Beda dengan ilmu fikih. Kalau orang pakar fikih, dia membaca berbagai literatur, kita pilih standar, misalnya Muhadzab, Majmu', misalnya Wahbah Zuhairi, Fathul Mu'in, ya Anak Talibin, Al-Mujairi, kita pilih 6 misalnya. Kalau dia sudah membaca berbagai macam literatur dan menguasai, bisa dikatakan seorang fikih, seorang faqih. Namanya adalah fuqaha. Tetapi kalau orang baca berbagai macam literatur tasawuf, katakanlah dia menguasai berbagai macam referensi tasawuf, tidak mutlak dikatakan sebagai sufi. Ini bedanya. Ya. Ini bedanya. Tadi itu katanya Ibnu Khaldun. Wa ada Suhrawardi, Imam As-Suhrawardi yang saya katakan pada pertemuan yang lalu, Suhrawardi adalah seorang pendiri daripada thariqah Suhrawardiyah. Seorang habidalika jelaskan hal itu. Apabila dengan mengatakan anna tasawufa ghairul faqri wal zuhdi, bahwa tasawuf itu adalah bukan fikir, bukan fakir, bukan melarat. Wazuhdu ghairul faqri. Ini penting. Zuhud bukan berarti orang miskin. Ya. Fakir karena miskin subhanallah. Sugi miskin. Perhatikan Quran itu. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi fakir itu di bawahnya miskin. Orang yang berhak menerima rizki itu bukan miskin, tapi adalah raskir. Ras orang-orang fakir. Biru saja. Di pemerintah ada namanya beras raskin, bukan raskin, Pak ya, raskir. Karena miskin di atasnya fakir. Bangsa itu bukan orang miskin. Jadi secara akademik salah terminologi. Bangsa sekarang itu, ketika orang menerima bansos BLT yang 600.000, maka di rumah ditulis penerima bantuan sosial. Gitu, ada nanti diterima, nanti ditempelin. Ya. Dan dia dikategorikan sebagai orang miskin. Ya. Hati-hati, bahaya. Banyak orang yang mendapatkan BLT tanpa langsung tunai ya. Berapa ratus 600.000, tapi dia yang bukan miskin menjadi miskin. Jadi kata-kata pengen dan jadi miskin, ya apa itu? Ya. Ya. Jadi ternyata tasawwuf ghairul faqir. Bahwa tasawuf itu bukan fakir. Ya. Wa zuhdu ghairul faqir. Zuhud bukan fakir. Utsman bin Affan adalah sahabat terkaya. Tapi dia adalah seorang az-zahidun. Saya punya kitab az-zahidun. Jadi nama-nama orang-orang yang dikategorikan sebagai zuhud. Ya. Wa-zuhdu ghairul faqri. Wa-tasawwuf ghairul zuhdi. Tasawuf bukan zuhud. Beda tasawuf dengan zuhud. Wa-tasawwufu, ya. Di sini dikatakan ismun jami'un lima'anil faqri wa ma'anil zuhdi ma'a mazidi awsafin wa idafatin la yakun bi dunya ar-rajulu musufiyan wa in kana zaidan aw maqiran. Jadi ini bahasa ilmiah, bahasanya bahasa apa ya, bahasa yang kritis ya, bahasa yang perlu diperdalam. Tasawuf adalah ismun jamil, sebuah nama yang komprehensif, yang mencakup. Ya.
Tasawuf adalah sebuah nama yang mencakup lima'anil fakri, berbagai macam makna, berbagai macam arti fakir, wa ma'anil zuhud, dan makna-makna zuhud. Ya. Jadi tasawuf adalah nama yang mencakup, memuat berbagai macam artikulasi, berbagai macam arti makna fakir dan makna zuhud, mazidin, plus awsofin wa idhofatin, beberapa sifat dan tambahan yang tidak mungkin dengannya seseorang itu dikatakan sebagai seorang sufi sekalipun dia zuhud atau fakir. Intinya apa? Bahwa setiap orang zuhud, seorang zahid, belum tentu sufi. Tetapi kalau sufi mesti zuhud. Ya. Amin. Ya. Kalau saya simpulkan, ya. Maka di sini katakan Ibnu Khaldun, ini tidak pendapat Ibnu Khaldun, ya. Mengatakan faz-zuhdu fat-tasawufu wailul faqr. Tasawuf bukan fakir. Waz-zuhdu wailul faqr. Zuhud bukan fakir. Wat-tasawufu wailul zuhd. Tasawuf bukan zuhud, ya. Nah, oleh karena itu dikatakan tasawufu ismun jami'un li ma'anil faqri wa ma'anil zuhdi, bahwa tasawuf adalah sebuah nama yang mencakup berbagai macam arti, ya, berbagai macam makna fakir dan makna zuhud, dengan ada sedikit tambahan beberapa sifat dan tambahan yang lain yang tidak mungkin dipisahkan. Seorang itu dikatakan menjadi seorang yang sufi sekalipun dia adalah seorang yang zuhud atau seorang yang fakir. Karena seorang kabi itu Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, ya, Dr. Abdul Halim Mahmud yang menulis dalam akhir itu adalah salah satu kitabnya Al-Hayatul Ruhiyah, bahwa mengibar Sufiyah, salah satu tokoh di antara pembesar tokoh-tokoh orang-orang ulama sufi, orang-orang sufi fil qarni Rabi' al-Ashar pada abad ke-14 Hijriah. Ya, sekarang berapa? Hah? 1441, berarti 14. Ini ada disebutkan di sini adalah tokoh sufi di abad 14 adalah Dr. Abdul Halim Mahmud, ya. Fayaqulu, ini yang di baris bawahi. Fayaqulu, Dr. Abdul Halim Mahmud mengatakan inna sufiyya la yata'allaqu qalbu bidunya. Coba apa ini? Garis bawahi. Seorang sufi la yata'allaqu qalbu, hati ini gak nyantol kalau dunia. As-sufi, seorang sufi itu la yata'allaqu qalbu bidunya, hati ini gak bergantung. Jadi masih wong sufi kalau gak nyantol dengan hati, gak pernah kepikiran. As-sufi, seorang sufi la yata'allaqu qalbu bidunya, hatinya gak bergantung dengan dunia. Baida anna zuhda bidunya syai'un wa tasawwuf syai'un akhar. Hanya saja bahwa zuhud adalah dunia, dalam kehidupan dunia saya sesuatu. Jadi artinya antara zuhud dan tasawuf itu beda. Tidak mesti tasawuf itu menjadi zuhud, dan tidak mesti zuhud itu juga tasawuf. Orang yang zahid belum tentu belum tentu sufi, orang yang sufi juga belum tentu zuhud. Ada simpulan seperti itu. Wa anna sufiyah, saya pernah membaca, sedikit membaca ketika saya ada di Singapura awal. Memang buku ini memberikan pencerahan yang luar biasa. Nanti kita pelajari pada beberapa pertemuan berikutnya. Perhatikan ya. Wa anna sufiyah, seorang sufi kasihul ibadah, ibadah. Sufi itu wong sing akeh ibadah. Tapi ibadah itu bukan berarti kita, tapi tidak. Ya.
Ibadah itu ya punya makna, bisa ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ya. Jadi ibadah jangan dijadikan hanya ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah kayak apa? Sholat, puasa, haji, kemudian zikir, wirid ada mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah. Ya. Ibadah ghairu mahdhah itu termasuk pada itu. Kita sosial itu ibadah mahdhah, ghairu mahdhah. Nah, warna sufi kasihun ibadah seperti itu ya. Kalau orang sufi itu banyak ibadah. Walakin naga kota itu asqosan kasirin, dan kadang-kadang Anda menemukan banyak orang asqos kasirin, banyak orang lah gampangnya itu. Yuqimuna sholawatil mafruḍah, mereka melakukan sholat 1 5 waktu. Wa yusalluna min nawafil, mereka banyak melaksanakan ibadah sunat. Oke, sholat 5 waktunya oke, sempurna. Sholat sunatnya sempurna, rawatibnya sempurna, duhanya sempurna, tahajudnya sempurna, witir sempurna, pokoknya semua amal-amal sunnah. Ya. Baik sunnah minan nawafil. Waludabikuna ala ibadah, mereka istiqomah ibadah, jamaah aktif sana. Wala yakunu dzalika, coba yang perlu saya tulis ini. Wala yakunu makna dzalika annahu minasufi, bahwa orang yang ibadahnya oke, ya, sholat wajib oke, sholat sunat oke, ya, ibadah istiqomah, jamaah istiqomah, wala yakunu makna dzalika annahu minasufi. Orang-orang yang seperti itu, sholat wajib oke, ya, jamaah misalnya, sholat sunat wajib oke, duhanya oke, sholat tahajud oke, ya katakanlah gitu ya. Itu tidak otomatis dia menjadi seorang sufi. Ya. Wala yakunu makna dzalika annahu minas sufiyah. Tidak berarti bahwa orang yang seperti itu sholat tahajudnya oke, 5 waktu jamaah terus, sholat sunat rawatib oke, sholat yang lain ya atau selain rawatib oke, puasa oke, tahajud oke, bukan berarti semua itu dikatakan orang sufi. Ya, wala yakun makna dari kami sufi ya, bukan berarti semua itu adalah mereka orang sufi. Wa annal akhlaq al-karimah mulazimatun litasawuf. Akhlak yang mulia itu melekat pada makna tasawuf. Wali sufi dan bagi seorang yang sufi. Walakin laisa mana dari karena minat tasawuf. Jadi tidak semua, tetapi tidak semua itu bahwa itu adalah merupakan bagian daripada tasawuf. Ya. Untuk ambil bahasanya. Ya. Saya menerjemahkan ya. Tasawuf ini sebelahnya. Tasawuf ada pun tasawuf. Idan kalau begitu. Jadi tasawuf kalau begitu laisa wara'an, bukan wirai, wala sunnah dan bukan zuhud, wala sholahan dan bukan orang yang baik, ya. Wala husnul khuluqi, bukan orang yang akhlaknya baik. Walakinnahu syai'un akhar. Tetapi tasawuf itu adalah sesuatu yang lain. Annahu syai'un yatazawwaju tilkal bahwa tasawuf adalah melewati semua itu. Jadi tasawuf itu di atasnya wara, zuhud, baik, akhlak baik, ya. Itu adalah tasawuf. Di atasnya itu semua. Ya, menurut kepala kita pikir kan bulat ya. Contoh apa ya? Redaksinya kak, ya maklum ya disertasi. Ya. Saya membaca berkali-kali ya, sekian kalinya saya ngajari. Tasawuf dan lain sahabat. Tasawuf bukanlah wirai, bukan zuhud, bukan sholat orang yang baik, ya. Sholatkan. Walau yang berbeda musim apa hal kaki, ya. Walakin nau tapi tahu saya pernah konsol yang lain. Apa itu? Saya pun menyadar zaman kutil kalumur, sesuatu yang melampaui dari semua hal itu.
Jadi tasawuf di atasnya waro, di atasnya zuhud, di atas orang baik, di atas akhlaknya nabi, kita adalah tasawuf. Bisa menyimpulkan semula ya. Ini kampusnya. Ya. Salah kita lihat semakin menarik ya. Jadi pelajaran tasawuf itu menarik, ya. Tidak kering, kering. Karena memang jarang dikaji. Di waktu itu kan berputar pada persoalan fikih itu kan ya bagus juga. Fikih itu doktrin hukum, doktrin hukum. Kebenaran yang bersifat apa? Kebenaran yang sifatnya adalah pemahaman. Tasawuf adalah sebuah kebenaran yang bersifat intuitif, ya, itu tasawuf. Ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya juga sambil membaca, saya mempelajari, mudah-mudahan ini pengalaman saya lain. Mudah-mudahan ilmunya bisa memberikan kawasan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma a'udzubillahi min syaitonir wa a'udzuka wa a'udzuka subhanahu wa ta'ala wa qulika min syarri ma khalaqtu wa la yadurru illa anta. Billahi rabbil alamin. Salatu